Baik, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan part kedua dari contoh menjelaskan tadi model penelitian. Nah, di sini tuh saya ada sebuah skripsi punya Yopi. Agar kalian lebih paham bagaimana sebuah model itu ketika dideskripsikan. Nah, ini adalah sebuah ini adalah sebuah variabel ya, brand ambassador yaitu X1-nya. Dimensi atau definisi kepercayaan konsumen terhadap merek karena dukungan selebriti. Indikatornya, keterdukungan brand ambassador terhadap merek yang diwakilkan. Berarti ini tuh menjelaskan tentang indikatornya. Terus ini metode yang Yopi gunakan itu metode sampel S, terus ada skala Likert tadi untuk apa penilaiannya. Nah, di sini itu ada brand ambassador X1 kepercayaan. Ini harusnya digaris nih. Kita coba ini. Nah, kita pahami dulu. Peranan brand ambassador, kualitas produk, loyalitas konsumen. Jadi Kang Yopi ini menggunakan model hubungan variabel yang seperti ini. Ini adalah sebuah modelnya dan ini adalah ini penelitian terdahulunya. Nah, ini di sini. Nah, ini ada peranan brand ambassador. Ini variabel pertamanya. Satu, ada dimensi definisi kepercayaan konsumen terhadap merek karena dukungan selebriti. Indikatornya apa? Keterdukungan brand ambassador terhadap merek yang diwakili. Nah, sehingga nanti pertanyaannya apa? Kehadiran LeBron ini membuat saya satu percaya. Nah, ini pertanyaannya. Ini nggak ada pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaannya. Nah, ini terusnya digaris. Mana dia, mana digaris. Yang ya? Lebih. Nah, ini artinya apa? Ini variabel ini mempunyai berapa dimensi? Tiga dimensi dan tiga indikator. Nah, ini juga sebenarnya dimensi ini tuh nggak ada juga nggak apa-apa. Cuman takutnya kan kalau misalkan nanti si dimensinya itu lingkungan, terus indikatornya itu yang berkaitan dengan indikator pertama itu apa aja? Indikator itu apa aja? Misalkan lingkungan eksternal, ya eksternal yang luar. Berarti kan indikatornya itu ada suhu, kebisingan. Berarti sih nanti indikatornya itu ada banyak. Dari dimensi itu dimensi itu mempunyai dua indikator. Dari dua indikator itu mempunyai masing-masing pertanyaan. Kayak gitu. Kalau menggunakan dimensi. Kalau ini kan misalkan kepercayaan dimensinya itu cuma satu indikator. Ya sama aja, nggak ada yang beda. Tapi nanti bisa aja si dimensinya itu eh, dimensinya satu, dimensi pertama mempunyai indikator dua. Berarti nanti si dimensi ini punya dua bagian dan masing-masing pertanyaan seperti itu. Tapi di sini itu hanya ada satu dimensi, satu indikator, dimensi dua, satu indikator, dimensi ketiga, satu indikator seperti itu. Jadi dalam variabel ini kalau diartikan dalam satu variabel ini mempunyai tiga dimensi dan tiga indikator. Satu dimensi yang satu, yang dimensi satu mempunyai satu indikator, yang dimensi dua mempunyai satu indikator, dimensi ketiga mempunyai satu indikator seperti itu.
Kalau nanti misalkan kalian mencari ada teorinya, terus ada dimensinya. Dan dalam dimensi itu mempunyai bagiannya lagi, berarti dimasuknya indikator. Kayak gitu. Pengelompokan sih maksudnya. Nah, jadi ini ada pertanyaannya seperti apa? Ada indikatornya, pertanyaan. Indikator, pertanyaan. Indikator, pertanyaan. Seperti ini. Dan itu harusnya di garis ini. Dan juga di garis seperti ini. Ini gambaran nanti kalian untuk mengerjakan sebuah teorinya. Untuk mengerjakan sebuah rancangan modelnya. Jadi sebelum kalian membagikan kuesioner, kalian harus membuat seperti ini dulu. Saya. Karena nanti kelihatan dari ini tuh udah bisa mewakili yang ada di kuesioner yang akan kalian kirimkan. Itu. Baik, kita ganti dulu. Kita ke proposal kuesioner. Nah, di sini tuh kalian ada template untuk proposalnya. Kirimkan ke saya gitu nanti. Ini ada gambar model. Berarti gambar model yang tadi, misalkan kita pakai yang Yopi. Gambar model yang seperti ini. Terus teori pendukungnya apa? Nah, kita sekarang masuk ke apa yang harus diisi dalam teori pendukung ini. Kita pertama-tama kita harus cari jurnal dulu. Kan saya sudah ada jurnal yang saya siapkan kemarin. Nah, kalian itu harus buat seperti ini dulu. Kualitas layanan seksual adalah bla 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 berkaitan dengan apa? Service quality bla 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 terus dengan wujud apa? Kualitas layanan ada berwujud tangible, kemampuan perusahaan. Nah, ini tuh yang akan menjadi sebuah teori utama dan indikatornya. Jadi kan nggak asal puasan konsumen nih atau mutu produk nih. Indikatornya apa ya? Oh, mutu produknya ya kualitas produk. Oh, berarti eh, ketahanan produk. Indikatornya enggak. Kalian harus cari dulu si pengertiannya dulu untuk dijadikan sebuah indikator. Kayak gitu. Nanti kalian dalam misalkan kita ambil aja ini. Contohnya, ini kan belum tentu yang baiknya yang mana, dan yang baiknya. Yang pentingnya yang mana, jangan diambil semuanya. Tapi ini karena contoh, nggak mungkin dipilah-pilih untuk menghemat waktu juga. Nah, nanti kalian masukkan ke sini, ke teori pendukung. Nanti kalian buat dulu di sini, misalkan kualitas layanan. Berarti nanti di sininya, kan tulis kayaknya, layanan. Di sini berarti kualitas layanan kan, udah kelihatan. Ya, pokoknya ini kualitas layanan. Ini juga ada eh, mutu produk. Nah, ini kalian tulis apa aja yang berkaitan dengan mutu produk. Sehingga nanti kalian kopasin ke teorinya. Ini juga ada kepuasan pelanggan. Di sini juga kan udah ada atributnya. Nah, di sini juga udah ada apa? Ambil aja ini. Sama untuk lebih lanjutnya, ini chartnya itu mau lingkaran, mau kotak, harus belum tahu dikarenakan setiap jurnal itu berbeda-beda dan belum tentu aturan yang mana yang benar gitu. Harus lebih harus dicari lagi mana yang lebih benar. Tapi untuk sementara lingkaran boleh, kotak boleh. Tapi yang banyak digunakan itu adalah sebuah lingkaran gitu. Misalkan kayak gini kecil.
model gambarnya. Terus ini ada gambar, gambar ini isi apa? Gambar ini isi tentang tempat. Misalkan nanti kalian di Alfamart. Nah, ini kalian fotoin Alfamartnya yang kayak gimana? Alfamartnya di mana? Fotoin tempatnya. Atau Pautis, berarti kalian tempat Pautis fotoin kayak gitu. Nah, ini judul kuesionernya apa? Ya, judul kuesionernya berarti sesuai dengan yang kalian kirim, sesuai dengan gambar modelnya. X1Y-nya apa, terhadap apa, terus sebutin di mana. Misalkan di PT, sebuah PT gitu. Gini. Ini teorinya misalkan berarti kalau nanti kalian X dan X-nya itu wajib X-nya itu dua, Y-nya itu satu. Boleh lebih X-nya. Y-nya boleh lebih, tapi lebih pusing lagi nanti untuk pengolahan datanya. Jadi nanti subbab A kualitas layanan, B-nya, C-nya tergantung dari variabel yang kalian pakai. Kalau nanti variabelnya tiga, berarti nanti ada tiga penjelasan kualitas layanan. Misalkan yang tadi ini itu ada tiga. Berarti nanti kalian di sininya subbabnya itu ada tiga juga menjelaskan tentang itu, si teorinya apa. Seperti itu. Nah, di sini itu ada deskripsi formulir. Deskripsi formulir ini nanti untuk di Gform-nya. Jadi nanti kalian di Gform itu kalian harus membuat sebuah formulir. Ada judulnya kan. Jadi gak langsung ujuk-ujuk kalian bagian kuesioner. Terus ada pembukaannya dulu. Ya, lama sekali. Nah, tunggu dulu. Ya, gak bisa banyak buka tab, kayaknya terlalu berat. Nah, nanti di bagian pertamanya kalian ada jenis kelamin, perempuan, usia tahunnya berapa, terus frekuensi bertransaksi berapa, terus pekerjaan, gaji. Nah, nanti di sini kalian baru nampilin pertanyaannya kayak gitu. Dan ini tuh kalau untuk bagian dua bagusnya kayak tadi dibuat sebuah tabel. Apa? Kok sini? Ya, nggak bisa. Nah, seperti ini. Kuesionernya apa, pengaruh pelayanan harga teman terhadap kualitas. Terus isinya di mana? Di seperti itu. Nah, di sini ada pembukaannya, jenis kelaminnya apa. Terus nanti di sesi duanya kalian kasih penjelasan dulu. Belum masuk loyalitas konsumen, skala satu kesetiaan terhadap pembelian suatu produk. Nah, di sini nanti ada perintahnya di apa. Menggunakan KDK dengan penelitian 1 sampai 5 menjelaskan sebagai berikut. Kita buat baru lagi. Nah, di sini nanti kalian pertanyaannya. Misalkan tentang pembelian suatu produk, kesetiaan terhadap pembelian produk, loyalitas konsumen. Misalkan kualitas produk yang baik membuat Anda membeli terus. Bukan, kualitas produk yang baik membuat Anda ingin membeli barang.
Kan seperti ini. Nah, kalian pilihnya multi choice, nanti kalian pilih other. Di sininya misalkan tidak setuju, eh, sangat tidak setuju di atasnya. Tidak setuju di atasnya itu sangat, tengahnya itu netral, setuju, sangat setuju. Nah, ini untuk pembuatan, contoh untuk pembuatan kuesioner ya, seperti ini. Ini ada langsung nggak ada. Nah, sehingga nanti pilihannya antara ini. Atau kita bisa lihat dulu contoh kuesioner yang Yopi tadi. Nah, ini nih. Kalian harus biasakan menggunakan salam, perkenalkan siapa kalian, tujuannya apa. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk penelitiannya apa, beres, tapi harus ada pembukaannya, terus penutupnya apa. Nah, di sini ada nama, jenis kelamin. Nah, cuma sayangnya di sini Yopi itu kalau komplit gak ada gaji, terus frekuensi pembeliannya kapan. Jadi untuk memvalidasi bahwa si responden itu layak gitu untuk mengisi kuesioner ini atau nanti kuesioner ini bisa digunakan gitu. Misalkan apakah kalian menggunakan aplikasi Tokped? Misalkan tidak, berarti nanti kalian ke bagian dua ini udah beres kuesionernya, nggak lanjut ke bagian kedua. Karena apa? Karena bukan target dari responden yang kita ambil gitu. Atau nggak apa-apa, bisa mengisi ini. Cuma nanti kelihatan di sebuah data respondennya ini, kalian bisa buang gitu. Orang yang nggak pakai Tokped, misalkan nanti judulnya Tokped. Nah ini ada, ini tuh harusnya dipisah jadi bagian dua. Oke, setelah klik ya mulai. Nah ini sesi dua. Nah ini harusnya judulnya. Nanti kalian udah masuk, langsung masuk ke dimensi lain atau ini kan dimensi sama indikatornya sama. Ke skala yang baru, kasih penjelasan lagi ini tentang apa. Gitu. Kasih penjelasan lagi tentang apa ini. Brand ambassador, pemahaman bersama terhadap manfaat keunggulan produk. Kayak gitu. Nah, untuk sebelum kalian membuat ini itu, kalian harus membuat dulu proposal. Judulnya apa, jangan sampai nanti judulnya sama kayak orang lain. Kayak gitu. Juga sama. Bagusnya bentuknya dalam tabel agar lebih mudah dipahami. Seperti itu, nanti mungkin ada part 3-nya. Saya akan mencoba mengerjakan secara langsung gimana untuk membuat sebuah tabelnya ya, mengisi ini nih, mengisi sebuah proposal kuesioner ini seperti apa yang baik dan benar. Oke, mungkin itu untuk eh, pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila masih kurang dalam penyampaiannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.